Haleluya, puji Tuhan, terpujilah Tuhan. Hari ini kita sehat, kita kuat. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan semata-mata dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Puji Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak mengabaikan dosa. Dosa harus dihukum, disitulah keadilan Allah. Namun Allah tahu bahwa manusia sudah jatuh. Allah tahu bahwa manusia sudah tersesat dan harus dihukum. Dia begitu mengasihi kita sehingga dia menyediakan seorang hamba yang menderita, yang menanggung segala hukuman yang harusnya ditimpakan kepada kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia relakan disalib untuk menebus dosa saudara dan saya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyakit dan kesengsaraan di sini adalah dampak dari dosa. Penyakit dan kesengsaraan bukan hanya sakit secara fisik, bukan hanya kelemahan secara fisik, tetapi juga kelemahan-kelemahan kita secara mental, kelemahan-kelemahan kita di dalam berbagai macam aspek dalam kehidupan kita. Semua itu dipikul dan ditanggungnya di atas kayu salib. Kata dipikul dan ditanggung itu artinya dia mengangkat beban yang berat itu dan membawanya pergi. Dia menanggung di atas pundaknya sendiri. Jadi ini bukan sekedar sebuah simpati, namun Tuhan Yesus mengambil alih beban, hukuman dosa, sakit, penyakit, kelemahan dari pundak kita. Dia ambil alih beban itu ke pundaknya sendiri. Bapak Ibu Saudara, begitu Allah mengasihi kehidupan kita. Dia tidak membiarkan kita dihukum karena dosa-dosa kita, tetapi dia menggantikan kita di atas kayu salib. Itulah kasih Allah yang terbesar bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang kelima dikatakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita rapa. Arti kata rapa yang pertama adalah kesembuhan secara fisik. Ketika kita sakit, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara, hari ini mungkin ada yang sedang terbaring sakit. Percayalah, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Arti kata rapa yang kedua adalah rekonsiliasi. Pemulihan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Tuhan sudah datang menjadi jalan pendamaian, rela disalib menjadi jalan pendamaian bagi kita. Allah yang mengawalinya, Allah yang memulainya. Oleh sebab itu mari kita setiap hari mendekat kepadanya. Perbaiki hubungan dengan Tuhan, bangun mesbah dengan Tuhan setiap hari. Mendekat kepadanya setiap hari. Sungguh hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Puji Tuhan. Arti rapa yang ketiga adalah pemulihan moral. Artinya kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Dosa itu begitu mengikat kita sehingga Tuhan katakan di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 2, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Beban dosa itu begitu merintangi perjalanan iman kita. Oleh sebab itu Allah turun menjadi jalan pendamaian, menyembuhkan kita. Rapa, Dia ingin kita mengalami pemulihan secara total.
Dosa yang begitu mengikat kita, kita tanggalkan agar kita mengalami pembebasan dari perbudakan dosa. Arti rapa yang keempat adalah kesembuhan akhir. Kesembuhan diganti dengan kemuliaan. Janji Allah bahwa apapun yang kita hadapi dalam dunia hari ini, baik itu sakit, penyakit, penderitaan, tekanan secara fisik, secara mental, atau apapun itu, semua akan berakhir. Ketika kita tetap hidup dekat dengan Tuhan, semuanya akan digantikan dengan kemuliaan. Oleh sebab itu kita tidak perlu kecewa dengan tantangan iman kita hari ini, karena Tuhan katakan penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia dalam perjalanan iman ini. Karena Tuhan sudah memulainya bagi kita. Dia menanggung segala sakit penyakit kita. Dia menanggung segala dosa kita. Dia ingin hari ini kita sembuh. Kita dilepaskan, kita dipulihkan, dan kita menerima kemenangan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Engkau datang Tuhan menjadi korban pendamaian bagi kami. Terima kasih, sesungguhnya penyakit kamilah yang Engkau tanggung. Segala dosa kami Engkau tanggung di atas kayu salib. Segala beban di pundak kami Engkau angkat Tuhan, dan Engkau pindahkan ke pundakmu sendiri. Sehingga kami mengalami kemerdekaan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini ada kemenangan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan hidup diberi jalan keluar oleh Tuhan. Karena kami tahu Allah Yehova Rafa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.